Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat Maha Tinggi, Maha Suci dan Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ia Maha Tunggal, tiada yang menyerupainya. Ia Maha Kuat, tiada lawan baginya. Pemilik tunggal yang tiada bandingan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang qadim, azali atau tidak berpermulaan, Maha abadi yang tiada berujung, Maha kekal yang tiada berakhir, dan Maha hidup. Sifat Maha Agung yang tiada cacat dan kekurangan senantiasa melekat pada dirinya selamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah binasa dan tiada ajal baginya. Dialah Zat yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, dan Maha Batin. Penyucian Allah atau tanzih, Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim yang berbentuk dan bukan pula materi yang terbatas dan terukur. Ia bukanlah materi yang terdiri atas unsur-unsur. Ia tidak menyerupai dan tidak pula diserupai oleh makhluknya. Ia tidak bisa diukur, tidak dibatasi oleh arah, dan tidak dikelilingi oleh jagat raya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy dengan cara yang difirmankannya. Dengan kata lain, persemayamannya suci dari sentuhan dan ketetapan, tidak menetap, tidak inkarnasi maupun berpindah. Ia tidak dipikul oleh arsy, bahkan arsy dan para pemikulnya lah yang ditunjang dan ditopang oleh kekuasaannya yang lembut serta ditaklukkan dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy dan di atas segala sesuatu yang jaraknya sangat jauh melebihi jarak segalanya. Ketinggian posisinya tidak menjadikannya lebih dekat kepada arsy dan langit. Bahkan derajatnya maha tinggi dari arsy dan langit, sebagaimana ia maha tinggi pula dari bumi. Namun tidak menambah kejauhannya dari semuanya. Meski demikian, ia dekat pada setiap materi, bahkan lebih dekat kepada seorang hamba melebihi dekatnya urat lehernya sendiri. Maksud urat leher adalah
yang memisahkan antara kehidupan dan kematian, dan Ia Maha menyaksikan segala sesuatu. Kedekatan Allah tidak bisa disamakan dengan kedekatan sesuatu materi kepada materi lain, sebagaimana zat Allah tidak bisa disamakan dengan zat materi. Dia tidak bersemayam pada sesuatu, dan tidak sesuatu pun bersemayam di dalam dirinya. Ia Maha Suci, terlepas dari keterikatan ruang dan waktu. Bahkan sebelum diciptakannya ruang dan waktu, keberadaan Allah saat ini sama dengan keberadaannya dulu. Ia berbeda dengan makhluknya dengan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Pada zatnya tidak ada selain dirinya, dan pada selain dirinya tidak ada zat sepertinya. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari perubahan dan perpindahan. Ia tidak berubah oleh peristiwa apapun dan tidak terpengaruh oleh berbagai kejadian. Bahkan Ia tetap dalam sifat keagungannya, terbebas dari kebinasaan. Sifat sempurnanya tidak memerlukan penyempurnaan. Dengan akal, keberadaan zatnya dapat diketahui. Melihat zatnya dengan pandangan mata adalah bentuk kenikmatan dan kasih sayang darinya bagi orang-orang soleh di akhirat. Dan sebagai penyempurna nikmatnya, mereka dapat menatap wajahnya yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha kuasa, maha perkasa, dan maha menaklukkan. Dirinya tidak tertimpa oleh kekurangan dan kelemahan, tidak pernah merasa ngantuk apalagi tidur, tidak mengalami kebinasaan maupun kematian. Sungguh Dialah sang penguasa, pemilik kerajaan, keagungan, tahta, keperkasaan, hak penciptaan dan perintah. Jagat raya ini berada dalam genggamannya. Dia sendirilah yang menciptakan dan mengadakan sesuatu dari awal, pencipta makhluk beserta perbuatan mereka. Dialah pemberi rezeki dan penetap ajal mereka. Kekuasaannya tidak dapat terukur dan pengetahuannya tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala yang terjadi di dasar bumi hingga langit tertinggi. Tiada sesuatu pun, baik yang di bumi maupun di langit, yang tersembunyi dari ilmunya.
meskipun hanya sebesar biji zarrah atau molekul atom. Bahkan ia mengetahui derap langkah seekor semut hitam yang berjalan di atas batu besar pada malam yang gelap gulita. Ia mengetahui gerakan debu yang berterbangan di udara. Ia mengetahui segala hal yang tersembunyi dan rahasia, mengetahui suara hati nurani, keinginan hati dan pergerakan yang dirahasiakan. Ia mengetahui semua ini dengan ilmunya yang qadim dan azali, yang hingga saat ini dan sampai nanti sifat itu melekat pada dirinya, tidak dengan ilmu baru yang dihasilkan oleh zatnya dikarenakan melakukan inkarnasi atau hulul dan perpindahan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya makhluk dan mengatur segala peristiwa. Oleh sebab itu, tidak ada satupun kejadian dalam kerajaan dan kekuasaannya, baik yang sedikit maupun yang banyak, kecil maupun besar, baik maupun buruk, manfaat maupun bahaya, iman maupun kufur, menang maupun kalah, lebih maupun kurang, dan taat maupun durhaka, kecuali dengan kehendak Allah, berada dalam ketetapan dan takdirnya serta hikmah dan keinginannya. Tiada satupun pikiran, baik maupun buruk, yang luput dari kehendaknya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dialah yang maha memulai segala penciptaan dan maha berkehendak atas apa yang diinginkannya. Tak seorang pun dapat menolak keputusan Allah maupun menambah ketetapannya. Tiada tempat menghindar dari hukuman bagi seorang hamba yang durhaka kecuali dengan taufik dan rahmatnya. Tiada satu kekuatan pun yang dapat membuat seorang hamba taat kepadanya kecuali dengan kecintaan dan kehendaknya. Walaupun seluruh manusia, jin, malaikat dan setan bersekutu untuk menggerakkan atau mendiamkan satu unsur terkecil dari dunia, namun di luar kehendak dan keinginannya, niscaya mereka semua tidak akan sanggup. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dalam zatnya yang tergabung dalam sifat-sifatnya. Dengan kehendaknya yang sudah ada sejak zaman azali, segala sesuatu yang ditakdirkannya untuk terjadi pada waktu tertentu pasti akan terjadi pada saat itu, tanpa lebih cepat atau terlambat sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala hal tanpa terbelenggu oleh aturan berpikir maupun terikat oleh waktu. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disibukkan oleh suatu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tiada satu suara pun yang luput dari pendengarannya, meskipun hanya bisikan. Dan tiada satu pun objek yang tertutup dari pandangannya, betapapun kecilnya. Pendengarannya tidak dibatasi oleh jarak, dan pandangannya tidak terhalang oleh gelap gulita, meski pekat sekalipun. Ia dapat melihat tanpa harus ada pupil mata dan kelopaknya, dan dapat mendengar meski tidak diungkapkan dan disuarakan, sebagaimana ia dapat mengetahui tanpa harus memiliki hati, dapat menghancurkan tanpa harus melukai, dan mencipta tanpa harus dengan bantuan alat. Oleh karena itu, sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak serupa dengan zat apapun juga. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara. Ia memerintah, melarang, berjanji dan mengancam dengan kalam azalinya yang qadim, yang melekat pada zatnya. Kalamnya tidak serupa dengan kalam makhluk. Kalamnya bukan berbentuk suara yang dihasilkan dari hembusan udara atau benturan benda-benda, dan tidak pula berupa huruf yang muncul sesuai dengan menggerakkan lidah atau lisan. Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur adalah kalamnya yang diturunkan kepada para rasulnya. Al-Quran dibaca dengan lisan, tertulis dalam satu mushaf dan terjaga dalam hati. Meski demikian, kalam tersebut qadim, ada bersama dengan zatnya, tidak bisa terpisah atau terbagi dengan perpindahannya ke hati maupun lembaran-lembaran mushaf. Nabi Musa alaihi salam mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berbentuk suara maupun huruf, sebagaimana pendapat orang-orang soleh bahwa zat Allah tidak berbentuk unsur atau materi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ini, maka Dia maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara dengan sifat maha hidup, berpengetahuan, berkuasa, berkehendak, mendengar, dan maha melihat yang dimilikinya bukan dengan zatnya semata,